Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Belitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita tentunya, yaitu Wong Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Om Belitang Channel, dimana saja berada, gimana kabarnya rekan-rekan hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sahabat Om Belitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini masih ini seputar uji kompetensi jabatan fungsional guru, yaitu meneruskan bagian ketiga dari tryout beserta pembahasannya. Jadi ini kami beri nama tryout beserta pembahasannya karena ada beberapa rekan yang kemarin mengusulkan bahwa kami akan membacakan soal terlebih dahulu, kemudian nanti pilihan ganda, nanti kita akan beri waktu untuk menjawab dari rekan-rekan, dan nanti setelah itu baru kami jawab beserta pembahasannya. Oke, perlu kami ingatkan rekan-rekan sahabat Wong Belitang Channel dimana saja berada, di sini kami hanya memberikan gambaran atau bantuan menggambarkan kira-kira soalnya seperti apa. Jadi mohon maaf rekan-rekan bagi yang uji kompetensi mau menghadapi uji kompetensi jabatan fungsional guru, apabila nanti soal-soal itu di luar atau jauh banget dari gambaran yang sudah kami berikan, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya, karena niat kami hanya berbagi dan berbagi sekaligus untuk mengupgrade minimal pengetahuan kita masalah dalam pembelajaran. Sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau ini kurang berkenan bagi rekan-rekan semua nantinya. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa mohon bantuan like, share, dan subscribe, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua tentunya kami lebih semangat dan terus bersemangat untuk memperluas jaringan Wong Belitang Channel sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh rekan-rekan sahabat Wong Belitang Channel di seluruh Nusantara. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dengan like, share, dan subscribe. Oke, kita masuk langsung ke kemarin dah sampai nomor 9, kita sekarang masuk nomor 10. Oke, hampir terlupa rekan-rekan, di sini juga kami sudah buat playlist. Silakan rekan-rekan dilihat di bagian deskripsi. Di situ ada beberapa playlist, salah satunya yaitu kurikulum mereka, ada juga tentang PPG, UKOM untuk pengawas dan sebagainya. Oke, untuk nomor 10 yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi? Yang A, kurikulum yang hanya menekankan pada pencapaian nilai akademik siswa. B, kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial siswa. C, kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi yang relevan dan aplikatif. Yang D, kurikulum yang hanya melibatkan guru dalam proses pengembangannya. Oke, silakan rekan-rekan jawab untuk nomor soal 10. Kira-kira kalau soalnya seperti ini jawabannya A, B, C, atau D. Monggo silakan rekan-rekan. Oke, jawabannya yaitu nomor 10 yang C, kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi yang relevan dan aplikatif. Kenapa jawabannya 10 itu adalah yang C? Perlu kita ketahui, kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada penguasaan kompetensi yang relevan dan aplikatif bagi siswa, di mana kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang nantinya dibutuhkan dalam kehidupan nyata dan juga di dunia kerja. Nah, kita lihat di pilihan jawaban A, B, dan D itu tidak mencerminkan karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi. Mohon maaf agak flu sedikit rekan-rekan. Oke, nomor 11. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis hibrida? Yaitu A, pendekatan pembelajaran yang hanya menggunakan metode tradisional. B, pendekatan pembelajaran yang hanya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. C, pendekatan pembelajaran yang menggabungkan penggunaan teknologi dan interaksi langsung dalam proses pembelajaran. D, pendekatan pembelajaran yang hanya dilakukan secara online. Monggo nomor 11 jawabannya para rekan-rekan, A, B, C, ataupun D. Oke, jawabannya yaitu nomor 11, jawabannya yang C. Oke, C yaitu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan penggunaan teknologi dan interaksi langsung dalam proses pembelajaran. Yuk kita lihat kenapa jawabannya C nomor 11.
Kita lihat pendekatan pembelajaran berbasis hibrida itu di mana dia ada menggabungkan hibrida tuh gabungkan penggunaan teknologi dan interaksi langsung antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, namun tetap menjaga interaksi sosial dan juga tentunya kolaboratif di dalam kelas. Kita lihat pilihan A, B, D itu bukan cerminan dari pendekatan pembelajaran berbasis hibrida. Oke, kita lanjut nomor 12. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran eksperimen? A. Metode pembelajaran yang hanya dilakukan di laboratorium. B. Metode pembelajaran yang hanya melibatkan guru dalam melakukan eksperimen. C. Metode pembelajaran yang menekankan pada pengamatan dan pengujian hipotesis melalui percobaan. D. Metode pembelajaran yang hanya menggunakan buku sebagai sumber informasi. Oke, jawabannya A, B, C, atau D. Untuk nomor 12. Monggo dipersilakan rekan-rekan, kita lihat soalnya sama pilihan gandanya. Oke, silakan rekan-rekan jawab untuk nomor 12. Oke, jawabannya nomor 12 yaitu jawabannya C, metode pembelajaran yang menekankan pada pengamatan dan hipotesis melalui percobaan. Oke, kita warnai. Oke, jawabannya C. Kenapa? Nomor 13. Nomor 13. Nomor berapa rekan-rekan? Maaf lupa, nomor 12. Dimana metode-metode pembelajaran eksperimen itu biasanya menekankan pada pengamatan, pengujian, hipotesis, dan percobaan sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Metode ini melibatkan siswa dalam kegiatan praktis di mana yang pasti berhubungan dengan materi pembelajaran seperti percobaan di laboratorium maupun di lingkungan sekitar. Kita lihat yang A, B, dan D itu bukan cerminan dari pembelajaran eksperimen. Oke, nomor 13. Apa yang dimaksud dengan pengajaran berbasis masalah atau kita kenal dengan problem based learning? A. Metode pengajaran yang hanya menggunakan masalah sebagai contoh dalam materi pembelajaran. B. Metode pengajaran yang hanya dilakukan dalam kelompok kecil. C. Metode pengajaran yang menekankan pada penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran. D. Metode pengajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dalam konteks nyata. Oke, nomor 13 jawabannya A, B, C, atau D. Mohon maaf ya rekan-rekan, lagi flu sedikit. Oke, jawabannya yaitu yang D. Metode pengajaran yang menekankan pada masalah dalam konteks nyata. Oke, kita warnai. Kenapa jawabannya yang D? Nomor 13. Seperti yang kita ketahui, problem listening itu adalah pengajaran yang mana pengajaran tersebut menekankan pada pemecahan masalah dalam konteks nyata, sehingga dalam pelaksanaannya siswa dihadapkan dengan masalah nyata dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, analitis maupun kreatif dalam mencari solusi. Nah, kita lihat pilihan A, B, C, dan C itu tidak mencerminkan atau gambaran dari pembelajaran berbasis masalah. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk atau multiple intelligences? Yang A, pendekatan pembelajaran yang hanya mengakui satu jenis kecerdasan dalam siswa. B, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kecerdasan verbal linguistik. Yang C, pendekatan pembelajaran yang mengakui beragam jenis kecerdasan dalam siswa. D, pendekatan pembelajaran yang hanya dilakukan melalui aktivitas fisik. Oke, nomor 14 jawabannya yang A, B, C, atau D. Monggo rekan-rekan. Oke, jawabannya yaitu yang C, mana pendekatan pembelajaran yang mengakui beragam jenis kecerdasan dalam siswa. Oke, kita warnai dulu rekan-rekan. Oke, kita lihat nomor 14. Kenapa jawabannya C? Kita yuk kulik sebentar.
Multiple intelligences itu atau kita kenal dengan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, di mana mengakui keragaman jenis keragaman dalam siswa seperti kecerdasan verbal, linguistik, logis, matematik, kinestetik, visual, spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan sebagainya. Mohon maaf, sedang flu sedikit. Pendekatan ini menghargai perbedaan individu dengan cara belajar dan mengajar sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki siswa. Oke, jawabannya sudah. Sekarang nomor 15. Apa yang dimaksud dengan pengajaran berbasis project atau project based learning? A. Metode pengajaran yang hanya menggunakan tugas proyek sebagai pengantar materi pembelajaran. B. Metode pengajaran yang hanya dilakukan dalam kelompok besar. C. Metode pengajaran yang menekankan pada penyelesaian tugas proyek secara individu. D. Metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek nyata. Oke, pilihannya A, B, C, atau D. Nomor 15. Ya, jawabannya yaitu yang D. Metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek nyata. Oke. Kenapa nomor 15 jawabannya D? Kita lihat. Nomor 15 jawabannya D karena kita ketahui project based learning atau pembelajaran berbasis project itu menekankan pada pembelajaran melalui aksi nyata ya. Contohnya siswa itu diberikan tugas atau proyek yang mana proyek tersebut mencerminkan situasi dunia nyata dan mengharuskan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Oke, pembelajaran berbasis proyek tersebut diharapkan dalam pembelajaran tersebut siswa dapat mengembangkan keterampilan, yaitu keterampilan kolaborasi, pemecah masalah, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Oke, kami kira cukup kita sampai nomor 15 pembahasannya. Untuk yang video yang berikutnya mungkin sesi yang terakhir atau part terakhir, karena soal ini kami sharing hanya sebanyak 21 soal. Sekali lagi rekan-rekan, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan soal yang kami sharing itu sebenarnya sumbernya banyak sekali dari internet, tapi kami padankan dari berbagai referensi, dan apabila ini kurang berkenan bagi rekan-rekan karena jauh sekali dengan apa yang nanti rekan-rekan hadapi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ini bermanfaat, kami sangat-sangat berterima kasih dan kami sangat bahagia akan hal tersebut. Yang jelas satu hal rekan-rekan semua, selain memberikan gambaran, kami juga mendoakan kepada rekan-rekan semua yang sedang mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional guru, diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal serta dinyatakan lulus uji kompetensinya. Sekali lagi kami doakan supaya sukses selalu bagi rekan-rekan semua dan mendapatkan jabatan fungsional guru yang baru. Oke, itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.